Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, masih ingat dengan Pasha Dina, jebolan ajang pencarian bakat yang populer di tahun 2000-an ini, kini tak lagi warawiri di televisi. Wanita yang memiliki karakter suara berat ini merupakan perwakilan akademia dari kota Medan. Lama tak terdengar kabarnya, Pasha kini telah menjadi ibu rumah tangga yang fokus mengurus keluarga kecilnya. Dan seperti apa kehidupan rumah tangga akademia yang populer di tahun 2004 ini? Bersama-sama kita saksikan nostalgia perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari penyanyi Pasha Dina dengan suami tercinta Budi Setiawan dalam Love Story. Viewers, ajang pencarian bakat yang melahirkan banyak penyanyi bertalenta ini sempat booming di era 2000-an. Sayangnya ajang ini harus bungkus seiring pamor para penyanyinya yang ikut meredup. Tak lagi eksis seperti dulu, para mantan akademia ini memilih alih profesi sebagai pengusaha kuliner hingga memiliki lini fashion sendiri, yang salah satu diantaranya adalah Pasha Dina Wijaya Sihombing. Wanita asal Medan ini selain fokus berbisnis di bidang kuliner, juga fokus mengurus keluarga kecilnya. Dan seperti apa kesibukan wanita 40 tahun kini? Kita intip yuk viewers! Hai pemirsa Love Story, masih ingat dengan aku nggak? Aku Pasha Afi yang nyanyi dulu. Nah hari ini mumpung lagi long weekend, aku lagi mau quality time bersama keluarga aku, bersama suami dan anak-anak aku yang ini namanya Galang yang paling kecil, terus ini Nara yang nomor 1, dan ini suami saya namanya Pak Budi. Ini Ibu Budi. Saksikan terus keseruan kita ya, oke? Kita hari ini makannya ada ayam goreng kalasan, terus sayur buncah buncis, sama ini menu yang nggak boleh ketinggalan di rumah, tahu tempe, menu favorit keluarga kita. Nah, kita sengaja nggak minum manis karena emang kita tidak penyuka minuman manis, karena udah manis. Usai menyuapi si bungsu, Pasha dan suami kemudian menemani kedua jagoan kecilnya bermain di playground yang masih berada di area resto. Berikut kekompakannya. Nah pemirsa Love Story, kayak gini ya kegiatan kita kalau lagi family time tuh biasanya kita cari tempat makan resto yang ada playgroundnya kayak gini. Karena ya biasa ya namanya bocil, kalau apa namanya masih suka banyak gerakan, jadi kita sengaja cari tempat yang ada playgroundnya, mereka bisa main. Selagi mereka main, saya sama suami bisanya lebih bisa santai juga, me time, ngobrol bareng-bareng, kayak gitu sambil anak-anak juga dapat quality time-nya main. Ya viewers, usai berquality time bersama kedua buah hatinya, kini tibalah waktunya kita bernostalgia seputar awal mula perjalanan kisah cinta mereka yang dimulai di tahun 2014 silam. Dan berikut penuturannya. Pertama kali kenal itu
Tahunnya ingat, tahunnya itu 2014. Enggak, kamu dinamain Tia. Iya, jadi waktu itu aku lagi sama Tia si juara satu kita itu, dia lagi ada nyanyi di salah satu instansi pemerintah. Dan saya waktu itu dia minta ditemenin, ya ayo Pasya, yuk aku lagi, dia ngebawa asisten waktu itu. Jadi aku pikir, ayo temenin aku yuk gitu, aku lagi nyanyi di sini gitu. Terus akhirnya ya udahlah gitu, datanglah aku nemenin Tia. Nah terus pas waktu nemenin Tia itu ternyata ada salah satu ibu-ibu yang Dharma Wanita itu tergerak hatinya untuk menjodohkan dengan salah satu karyawan di situ gitu. Berkat perantara sang teman, keduanya akhirnya berkenalan. Lewat comblang itulah Pasya dan Budi menjadi saling mengenal satu sama lain. Jadi pas waktu dikenalin itu sama bapak itu, ini loh ada Pasya Afi itu penyanyi gitu. Terus Pasya Afi yang mana? Katanya dia nggak tahu. Terus saya acara tuh Tia juga udah balik ke Solo, saya juga udah pulang ke rumah waktu itu. Ternyata saya membawa salah satu kartu masuk ke kantor itu. Saya dan akhirnya dihubungi sama salah satu ibu-ibu Dharma Wanita itu, bilang katanya, Mbak Pasya punten, kemarin kebawa kartunya ya gitu. Iya Mbak, itu punyanya ibu ini katanya dia minta dibalikin gitu. Saya nggak tahu nih, kayaknya modus ya. Modus, dia bilang, Mbak Pasya boleh minta tolong dikirimin atau Mbak Pasya datang ke kantor ini deh gitu, sekalian kita silaturahmi gitu. Dan ternyata sudah standby bapak ini di kantor mau ketemu sama saya. Jadi setelah saya datang ke kantor, si bapak yang menjodohkan kita ini ngubungin Mas Budi gitu, ayo naik ke lantai sini, ini saya mau kenalin kamu sama yang kemarin saya ceritain gitu. Akhirnya datanglah beliau, udah ketemu di situ. Sebelum saling bertemu, keduanya memang berada di posisi tengah menanti jodoh. Bahkan sang suami pernah berucap jika dirinya tak mungkin menikah lantaran sudah merasa telat secara usia. Namun takdir pun berkata lain. Di usianya yang ke-36, secara tiba-tiba sang jodoh yang awalnya diragukan malah justru nyata menghampirinya. Saya dihubungin, Bud, kamu naik ke ruangan saya. Gak dikasih tahu mau ketemu siapa. Pokoknya dipanggil. Terus udah sebelum naik, kan beda lantai itu. Sebelum naik, saya ke toilet dulu, mau ke toilet, ngelewatin lift. Pas lewat lift, oh ada cewek cantik juga ya. Saya nggak mikir apa-apa, pokoknya ada cewek cantik. Bajunya bukan baju orang pegawai lah, baju ngartis. Baju gitu. bebas kan? Zaman masih ngartis. Nah setelah saya dari toilet terus naik, pas naik masuk ke ruangan bapak yang manggil saya. Ternyata bener dia. Ternyata yang dilihat itu aku, oh ini orangnya. Jadi di titik saya kira udah nggak dapat jodoh, malah datang sendiri jodohnya. Emang ya kita telat. Jadi ketemu beliau ini saya umurnya udah 30 ya. Dan Mas Budi itu 36. Jadi memang telat kita meritnya gitu. Terus nggak pakai lama ya? Nggak pakai lama. Saya juga nggak lama ketemu orangnya, kayaknya oke, ngobrolnya oke. Nyambung. Dan tak butuh waktu lama untuk keduanya menyelami satu sama lain. Hanya dalam waktu hitungan bulan, Pasya dan Budi akhirnya menjajaki hubungan ke jenjang yang lebih serius. Pokoknya nembak dia 14 Februari ya? 15 Februari. Sehari setelah Valentine. Ya, ketemuan itu 3-4 bulan sebelum ya? Iya, jadi pendekatannya itu sekitar 3-4 bulan. Nah itu justru kan dia belum menyatakan perasaan ke saya. Saya dibikin bingung juga nih, ini ngapain ya kok ngajak jalan gitu. Tapi kok nggak ngomong-ngomong gitu sampai 4 bulan kan lama ya. Tapi dia baru seminggu udah ngajak kondangan. Udah ngajak kondangan, kelihatan ya kayaknya udah sukanya. Iya, terus akhirnya setelah kita jalan, justru kita tuh penjajakannya tuh malah sebelum pacaran ya Mas ya. Jadi memang kita mungkin karena usia juga, kita kan udah bukan yang mau main-main. Jadi selama kita 3-4 bulan tuh malah kayak mengulik orangnya kayak apa sih, dia visi misinya kayak apa sih gitu. Setelah ada klop gitu, mungkin ada ketemu kliknya, baru Mas Budi tuh
menyatakan perasaannya di 4 bulan itu ya, 15 Februari ya. Kurang dari 1 tahun saling mengenal, sejoli ini sepakat melanjutkan hubungan mereka ke gerbang pernikahan. Lantas, apa yang membuat keduanya saling cocok dan merasa yakin satu sama lain? Kalau cowok sih biasanya langsung tahu ya, dia nih ada feeling seperti itu. Terus ya nomor satu pasti wajah lah, wajah dulu kan ketemu di lift, boleh lah ini. Terus lama-lama kan ngobrol cocok, lama-lama oh dia orangnya. Ada feeling lah kalau cowok pasti, cowok tahu lah kalau ketemu apa yang pas pasti dia yakin. Udah saya yakin ya sama aja ya, langsung. maksudnya sebenarnya usia tuh udah usia-usia yang sangat siap untuk married. Jadi tapi beda, ini orang ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Orangnya sopan, terus apa namanya, orangnya tuh dewasa. Emang tipe saya sih, senangnya cowok-cowok yang dewasa. Kebetulan emang usia kita tuh 7 tahun ya Mas ya. Kamu suka cowok kantoran kan? Iya, jadi walaupun aku basic kayak orang entertain, tapi aku tuh sebenarnya tidak tertarik dengan orang yang entertain. Iya, nggak suka pemusik gitu, nggak suka. Pokoknya yang aku seneng cowok kantoran yang punya jam kerja yang teratur gitu, ada office hour-nya gitu. Aku seneng. Terus selain itu, ya lebih ke karakternya ya, karakter orangnya sopan sih nomor 1, sopan banget. Terus orangnya dewasa, terus gitu tenang. Aku seneng banget sama cowok tenang, karena aku nggak tenang orangnya. Jadi kayak bisa ngimbangin kan, mungkin karena dewasa juga ya. Terus jadi nggak kelihatan buat ngajak main-main lagi. Serius waktu itu malah dia yang minta ketemu sama orang tuaku, padahal belum pacaran waktu itu. Malah dia yang karena waktu itu orang tuaku lagi di Jakarta, dia kayak memanfaatkan kesempatan itu untuk bilang, mumpung ada bapak ibu di sini, aku main ke rumah ya, dia gitu. Sama dia juga ngajak aku ke rumah, padahal belum pacaran. Jadi kamu kapan main ke rumah katanya gitu. Oke. Gitu. Ya udah kayak yang mantap. Terus kalau kita ngobrol tuh visi misinya sama, selebihnya ya banyak positifnya, banyak centang-centangnya. Jadi saya akhirnya ya udah yakin. Meski mengaku sudah saling cocok baik secara sifat dan juga kesamaan visi misi, namun pria yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan ini juga mengaku ada sedikit kekhawatiran terhadap profesi sang istri yang kala itu masih aktif di dunia entertainment. Khawatir, beda banget kan, biasanya orang standarnya cari yang mirip ya. Ini kan nggak mirip nih, khawatir pertama. Cuman kalau khawatir terus kayaknya nggak nikah-nikah deh. Bener-bener. Iya, dijabarin bisa aja tuh sampai sekarang ya. Iya. Jarang berantem loh kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang berantem. Yang kecil-kecil nggak dipermasalahkan ya. Terus dulu beliau ini zaman bapak saya masih ada, suka mijetin. Suka mijetin, pintar dia deketin mertua kan, calon mertua. Tapi ya ke rumah bagus gitu kan, jadi udah nih apalagi gitu, masuk nanti nyari yang mirip juga belum tentu dapat yang kayak gini kan. Ya jadi ya baru tahu juga nih kan. Iya. Dan terpilihlah tanggal 16 Agustus 2015 sebagai tanggal spesial Pasha dan Budi mengikrarkan janji dalam ikatan suci perkawinan. Kita tuh 16 Agustus ya. 16 Agustus, Sebelum- besoknya 17 Agustus. Ya, karena biar ingat setiap Biar ingat. hari kemerdekaan, H-1-nya kita nikah. Gitu. anniversary kita. Iya. Gedungnya juga dapat dia. Ya tahu sendiri Jakarta ya. Jakarta tuh kan setahun sebelum nikah tuh gedungnya sudah harus di booking gitu. Terus kayaknya 16 oke nih, karena besoknya 17 Agustus pastilah kita inget gitu hari pernikahannya gitu. Ya viewers, Pasha Afi dan suami tercinta Budi Setiawan masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. Stay tune on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.